Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video kelompok kami. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sejarah perkembangan iptek dalam bidang ruang angkasa serta pengaruhnya pada masa kini. Sebelum kita mulai videonya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berada di dalam kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Sidki dari kelas 12 IPS 1. Saya Idil. Nama saya Andika Muhammad Rasa. Perkenalkan, nama saya Deva Ananda Putra. Perkenalkan, nama saya Kevin Fatur Rahman Paduman. Perkenalkan, nama saya Rafli Oli Ramdan dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan iptek dalam bidang ruang angkasa dan pengaruhnya pada masa kini. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pengaruh iptek tersebut. Yang pertama itu, teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan agar manusia bisa pergi ke luar angkasa, menjelajah, dan mengambil objek-objek dari luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa pertama kali dimulai sejak Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan semakin berkembang pesat hingga sekarang. Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk penerbangan luar angkasa saja, bahkan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas mengenai dampak perkembangan teknologi luar angkasa dalam kehidupan kita, mari kita belajar sedikit demi sedikit mengenai kejadian atau pengaruh-pengaruhnya dulu dari awal. Dalam sejarah dunia, Uni Soviet mencatatkan bahwa negara itu yang pertama kali meluncurkan satelit tanpa awak bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran satelit tersebut membuat Amerika sangat terkejut dan tidak mau kalah. Setelah melakukan riset yang panjang untuk membalas Uni Soviet, akhirnya Amerika berhasil untuk meluncurkan satelit pertamanya, yaitu Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Sejak saat itu, perlombaan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dimulai, menjadi sangat sengit dan sangat ambisius. Kedua, seiring berjalannya waktu, manusia semakin mahir dalam menciptakan teknologi-teknologi baru dan canggih. Pada tanggal 12 April 1961, dalam misi yang bernama Vostok 1, Uni Soviet berhasil untuk melakukan peluncuran manusia keluar angkasa. Misi ini melibatkan seorang astronot yang bernama Yuri Gagarin, manusia pertama yang pergi dan mengorbit bumi selama 108 menit dan kembali lagi dengan selamat. Sementara itu, Amerika sedang dalam misinya untuk mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikan dengan selamat melalui jet darat dan misi yang besar. Jadi Amerika ini berhasil mendaratkan langsung dan juga rekan-rekannya di bulan melalui misi Apollo 11 pada tanggal 20 Juli 1969. Tidak hanya itu, misi pendaratan manusia di bulan ini dilakukan Amerika sebanyak 6 kali. Misi terakhir yaitu pada tahun 1972. Teknologi luar angkasa juga semakin berkembang setiap tahunnya. Tidak hanya berhasil mendaratkan manusia di bulan, tapi satelit, komunikasi, dan juga navigasi. Lalu Amerika juga itu mendukung berjalannya program-program televisi, telepon komunikasi, dan juga internet. Jadi itu Tidak hanya di Amerika dan Uni Soviet saja, dalam perkembangannya, teknologi luar angkasa juga banyak diminati oleh negara lain, seperti Kanada, Jepang, Prancis, Belgia, Denmark, Italia, serta negara lain. Dan bahkan, Indonesia juga meluncurkan satelit pertamanya pada tahun 1976, yaitu Palapa A1 dan Palapa A2. Hingga saat ini, perkembangan teknologi luar angkasa terus mengalami perkembangan dan perubahan, yaitu
menjadi semakin canggih. Sudah banyak sekali astronot bergantian datang dan pergi untuk dikirimkan meneliti luar angkasa. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ada pemahaman tentang gravitasi. Mayoritas orang mendapatkan pengetahuan bahwa gravitasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi seluruh hal yang dilakukan manusia di bumi ini. Bahkan NASA sempat melakukan eksperimen hidup tanpa gravitasi untuk mengetahui akan menjadi seperti apa hidup tanpa gravitasi. Adapun manfaat gravitasi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menjaga kestabilan kehidupan di bumi ini. Yang kedua, membuat segala sesuatu yang ada di bumi ini berada di tempatnya. Dan yang ketiga, membuat segala benda memiliki berat. 2. Penelitian tentang penyakit. NASA mengungkapkan luar angkasa menawarkan potensi untuk mempelajari masalah kesehatan terkait penyakit, penuaan dan imobilitas. Penelitian berfokus pada osteoporosis, atrofi otot dan nutrisi, dan mencoba memahami efek adaptasi fisiologis untuk kesehatan dan cara-cara untuk mengatasi perubahan yang tidak diinginkan dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada mempercepat informasi dan komunikasi. Dengan adanya satelit yang semakin lama semakin canggih, informasi dan komunikasi manusia menjadi semakin cepat, akurat, dan terbarukan, serta mampu menjangkau seluruh bagian dunia. Misalnya adalah penggunaan Google Maps, saluran televisi lokal dan internasional yang bisa diakses dimanapun, jaringan Wi-Fi, deteksi bencana alam, dan masih banyak yang lainnya. Di sini, saya Aidil akan menyebutkan beberapa fungsi dari sejarah perkembangan IPTEK dalam bidang ruang angkasa. Jadi fungsi yang pertama, sebagai sarana hiburan, yang kedua, sebagai sumber pengetahuan yang lebih maju, yang ketiga, mempercepat proses persebaran informasi secara akurat dan mutakhir, yang keempat, mempermudah komunikasi antar wilayah, yang kelima, pengembangan wawasan, dan yang keenam, media pertukaran data secara efektif dan cepat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.